kalau dibaca doa akhir tahun ini sebanyak 3 kali, insya Allah setan berkata, ta'ibna ma'ahu tulas sana, kami sudah capek sama dia sepanjang tahun. Kami sudah capek sama dia berapa? Sepanjang tahun. Sepanjang tahun saya goda untuk maksiat kepada Allah. Wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah. Setahun saya goda, terkena godaan, terkena maksiat, terkena dosa, tapi di akhir tahun ini ditutup dengan doa, ya, ditutup dengan doa, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Programnya setan selama setahun itu rusak hanya dengan bacaan 3 kali ini tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madiyah mimma nahaitani anhu falam atub minhu wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa halumta anni ma'a qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati ba'da jur'ati alaika. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Allahumma ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba wal ghufrana fataqabbalhu minni wa la taqta' raja'i minka ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Nanti biasanya kalau kita di malam Muharram, malam 1 Muharram nanti akan dibaca di sini. Ya. Jadi ini pertama saya kabarkan dulu tentang doanya dulu. Ini yang saya baca ini tadi kalau dibaca 3 kali adalah doa akhir tahun. Artinya hari terakhir pada bulan Dzulhijjah, nanti malamnya malam 1 Muharram. Atau dikatakan dengan malam tahun baru Islam. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang membaca ini 3 kali, setan itu nanti akan mengatakan, saya rusak orang ini 1 tahun dengan godaan maksiat. Ternyata saya sudah capek selama 1 tahun, sekarang dia gagalkan dalam sekali waktu ini. Jadi programnya setan setahun itu gagal semuanya dengan bacaan ini tadi. Nah, makanya nanti ketika diadakan di sini, ya, disertai nanti dengan puasa di hari terakhir Dzulhijjah sama nanti besoknya awal Muharram, ya, seperti itu. Nanti akan datang apa yang harus dilakukan. Jadi setahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagal semua yang dilakukan oleh iblis tadi. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar, dia mengatakan ruwiya an Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi SAW, man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min Muharram ja'alahu Allahu ta'ala lahu kafarata 50 sanah wa shauma yaumin minal Muharram bi shaumi 30 yauman. Jadi fadilahnya orang yang berpuasa hari terakhir bulan Muharram. Hari terakhir bulan Muharram, ya. Dan hari pertama hari terakhir Dzulhijjah hari pertama bulan Muharram. Jadi nanti malam ini misalkan membaca doa awal tahun akhir tahun, ya. Itu hari itu yang kita baca, kita berpuasa. Sama setelah baca, besoknya tanggal 1 Muharramnya kita berpuasa. Dikatakan barang siapa yang berpuasa di hari terakhir Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, Allah akan jadikan bagi dirinya hari tersebut adalah kafarah, penghapus dosa 50 tahun. 50 tahun. Kita bisa amalkan ini, tidak jadi masalah. Dan insya Allah
Wa shauma yaumin minal Muharram bi shaumi 30 yauman. Dan satu hari puasa di bulan Muharram, mau tadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal apa saja, itu seperti orang berpuasa 30 hari. Makanya puasa yang afdol setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Puasa yang afdol setelah bulan Ramadan adalah puasa apa? Muharram. Tadi kemarin sudah kita bahas masalah Arafah, masalah apa, semuanya sudah. Itu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang juga ada baru. Kan? Jadi ajma'atul umat Islam sejak dulu sampai sekarang ini, dulu mereka tidak pernah meninggalkan puasa terakhir Dzulhijjah sama puasa pertama Muharram. Jadi sudah kesepakatan. Jadi nanti yang perlu sampai catat, yang pertama doa akhir tahun itu akan menjadikan setan tadi sedih, gagal total. Programnya setahun gagal, diampuni oleh Allah. Begitu cuman 3 kali bacaan doa itu tadi. Kemudian kalau diikuti puasa sehari di hari terakhir, itu hari terakhir bulan Dzulhijjah, sama dengan pahalanya kafarah penghapus dosa 50 tahun. Dan setiap hari di bulan Muharram kalau kita berpuasa itu sama seperti 30 hari di luar daripada bulan-bulan biasa, di luar al-ashhur. Seperti itu. Ini catatan yang pertama. Jadi nanti yang akan kita sebarkan setelah ini rangkuman untuk yang Asyura. Ini ada babnya sendiri Asyura ini tadi. Nah, tapi sebelum Asyura itu ada namanya Muharram. Makanya para ulama zaman dulu itu mereka punya perhatian kepada 3-10. 3-10 ini kalau bisa puasa semua. Yang pertama 10 terakhir Ramadan, yang kedua 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 pertama bulan Muharram. Ini mereka mengkhususkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau sudah ada berita masuk bulan Muharram, malam pertama bulan Muharram, baca doa. Kalau kelihatan hilalnya dibaca. Kita udah kelihatan hilalnya tapi ada pengumuman dari tanggalan atau pengumuman dari pemerintah bahwasanya ini sudah tahun baru Islam, sampean baca Allahumma ja'alhu hilala yumnin wa rushdin. Ya Allah, jadikan ini pembukaan keberkahan, pembukaan hidayah, ya kan? Amantu billadzi khalaqaka. Saya beriman kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu wahai bulan. Ya. Fa'adalaka tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan dengan sebagus-bagusnya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Seperti itu. Dikatakan di dalam Musnad Ad-Darimi, Sahih Ibnu Hibban, anna Nabi SAW kana yaqul inda ru'yatil hilal. Kalau setiap ru'yatil hilal, bulan apa? Beliau membaca Allahu Akbar, Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Itu yang sering kita hafal. Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Ya Allah, masukkan bulan ini dengan keamanan dan dengan penuh keimanan. Wassalama, keselamatan. Wal islam, dan keislaman. Wat taufik, dan taufik lima tuhibbuhu wa tardahu rabbuna wa rabbukallah. Jadikan, berikan kepada kami taufik kepada apa yang kau ridhai, apa yang kau cintai, Tuhan kami dan Tuhanmu wahai bulan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan hilalu khairin wa rusdin 2 kali. Amantu biman khalaqak. Ya, jadi riwayat itu berbeda-beda, dibaca berapa? 3 kali. Nah, dan disunnahkan yang nomor 3. Wa yusannu an yaqra'a ba'da dzalika surah Tabarak. Begitu ada pengumuman malam pertama bulan Muharram, ya kan? Terus
baca doa tadi itu, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, ya. Doa waktu kelihatan hilal itu, dan sunnah setelahnya untuk membaca tabarok. Membaca tabarok. Malam itu juga. Kenapa? Karena dia adalah dua, al-munjiyah wal waqiyah. Menyelamatkan kamu nanti ketika menghadap kepada Allah, al-waqiyah menjaga kamu daripada siksa kubur. Dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar si hamba ini tadi, ya, dikasih perlindungan oleh Allah di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hambanya mau disiksa sedangkan orang ini rajin baca surat Tabarok, kuburan aman. Sampai takut siksa kubur, semuanya takut siksa kubur. Maka kalau bisa usahakan tiap malam membaca surat Tabarok. Apalagi di permulaan tahun itu, di permulaan daripada Muharram itu sampai baca apa? Tabarok. Sampai baca Tabarok setelah baca doa pembukaan, ya. Kemudian itu ente baca surat Tabarok, kata Imam Subki, wa ka'anna dzalika. Kenapa? Kalau dipikirin atau misalkan dianalogikan, li'annaha 30 ayat. Surat Tabarok itu 30 ayat, ya kan? Ala adadi ayyami syahr, sesuai dengan jumlah bulan Muharram. Hari-hari di bulan Muharram berapa? 30 hari. Wali anna sakinah tanzilu inda qiraatiha, dan dikarenakan juga ketika membaca surat Tabarok ini Allah turunkan ketenangan. Maka harapannya dengan kita membaca surat Tabarok yang jumlah ayatnya itu adalah 30 sesuai dengan jumlah hari-hari di bulan Muharram, harapannya selama 1 bulan ini Allah turunkan ketenangan. Tidak ada cobaan, tidak ada hal yang ruwet, tidak ada kisru, tidak ada apa. Itu harapannya. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha 'inda naum. Nabi SAW membacanya waktu tidur. Ya, sampai yang tidak membacanya di awal habis maghrib tak jadi masalah. Yang penting sebelum tidur sampai baca apa? Tabarok. Nah. Wa yanbaghi an yaqula dzalika inda ru'yati kulli hilal. Makanya tiap masuk bulan Hijriah hendaknya kita baca doa tadi di atas, dan setelahnya kita baca apa? Tabarok. Ben ulane sampean itu adalah apa? Bulan yang jadi berkah, bulan yang aman, tidak ada kisru. Malam satu. Begitu kelihatan hilal malam itu, pagi ini terakhir bulan Dzulhijjah, nanti awal maghrib masuk malam pertama bulan Muharram, baca doanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, atau riwayat-riwayat tadi itu yang saya sebutkan, tidak jadi masalah. Kemudian setelah itu baca setelahnya surat Tabarok. Lah, hitungannya bulan biasa itu berapa? 30 hari. Lah, sedangkan surat Tabarok itu hitungan ayatnya berapa? 30. Jadi seolah-olah kita minta kepada Allah 30 ini saya mintakan ya Allah sejumlah dengan jumlah ayat ini atau sejumlah. Jadi selama 1 bulan itu minta ketenangan. Dan dikarenakan ketika bacaan Al-Quran diturunkan apa? Ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fungsinya Tabarok itu nyelamatin nanti di hari akhirat, dan nanti akan melindungi kamu ketika di alam kubur, di barzakh, dilindungi tidak sampai terkena apa? Siksa kubur. Jadi azabul kubur akan dihilangkan daripada orang yang suka baca surat Tabarok. Bahkan nanti dia akan jadi pengacara, pembela orang yang suka baca surat Tabarok. Dibilang, ya Rob, ini orang suka baca saya, dan sudah dijanjikan bahwasanya orang yang baca surat Tabarok ini akan apa? Tercegah daripada siksa. Nah, sekarang masa di alam kubur sudah tidak disiksa, masa ketika menghadap kepadamu akan engkau siksa, engkau masukkan dalam neraka? Enggak. Dibela nanti sama apa? Surat Tabarok, ya. Luar biasa surat Tabarok. Alhamdulillah, ya, kita jadi umatnya Rasulullah SAW. Ini adalah termasuk surat yang wajib dihafal. 3 ini jangan lepas untuk dihafal. Yasin, Waqiah, Tabarok. Yasin, Waqiah, Tabarok.
Kalau bangun tengah malam, jangan lupa baca surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa dan seterusnya seperti itu. Itu nanti untuk membuka rezeki. Ya, seperti itu. Katanya di dalam Hasyiyatut Tuhfa Al-Imam Abdul Hamid Asy-Syarwani, Tuhfa itu syarah daripada Minhajut Thalibin. Tuhfa ini syarah, jadi ada sekian jilid, 8 jilid, bukunya besar-besar, tulisannya cilik-cilik, isinya adalah hukum-hukum fikih. Nah, di sini yang disebutkan ada satu faedah dalam Hasyiyah Tuhfa. Faidatun yusannu 'inda ru'yatil hilal. Sampean itu disunahkan kalau setiap mendengar atau melihat di tanggalan, ya, ketika masuk bulan malam pertama tiap bulan Hijriah. Baca apa? Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, seperti yang saya katakan. Wassalamah wal Islam. Wassalamata wal Islam wa taufiq lima tuhibbu wa tardha Rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal syahr. Ya Allah, saya minta kebagusan bulan ini. Amin. Wa a'udzubika min syarril qadar wa syarril mahsar. Dan saya minta, ya Allah, lindungi saya dari buruknya takdir dan dari keburukan di mahsyar. Hindarkan saya daripada itu semuanya. Ya, ini doa dibaca 2 kali, kemudian membaca hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin 3 kali. Amantu billadzi khalaqak, tsumma alhamdulillah alladzi dhahaba bi syahri Dzulhijjah misalkan. Ya Allah, alhamdulillah sudah berlalu bulan Dzulhijjah. Kemudian nanti wajaa bi syahri, kemudian datang bulan berikutnya adalah bulan Muharram. Nah, nanti setelah di akhir Muharram, di malam pertama bulan berikutnya, bulan Safar, baca ini juga, dan seterusnya. Tiap bulan ada bacaan-bacaan ini. Ini adalah untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wa yusan wazada fil Mughni, di dalam kitab Mughni Muhtad dikatakan fikih juga ini. Di dalam kitab fikih ini tadi, kitab Mughni Muhtad dikatakan juga wa yusannu an yaqra'a ba'da dzalika surat tabarok. Disunnahkan setelah itu untuk setelah baca doa tadi membaca apa? Surat Tabarok. Li atharin fihi, ada sebuah athar, sebuah riwayat. Wali annaha al-munjiyah al-waqiyah. Ini dikarenakan di malam pertama tiap awal bulan Hijriah habis baca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, doanya itu dia dibaca, lalu setelahnya itu kita baca apa? Suratut Tabarok. Dikarenakan ada athar, ada riwayatnya. Karena dia itu sebagai apa? 2, al-munjiyah wal waqiyah. Nyelamatin kamu nanti di hadapan Allah, jaga kamu nanti dari siksa kubur. Aman, bebas. Sampai ditanya, "Wis mangan?" Aman. Ya begitu. Sudah sholat? Sudah. Jangan bilang aman. Tidak ada aman dari, belum tentu aman. Nah, jadi itu tadi, ketika masuk awal bulan, baca doanya awal bulan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wal islama wat taufiq lima tuhibbu wa tardha, ya. Kemudian baca Allahu Akbarnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu tiap malam awal bulan Hijriah sunnah membaca suratut Tabarok. Saya ulangi lagi. Ben bengi di awal malam bulan Dzulhijjah, di awal malam, tiap awal malam habis kelihatan hilal untuk masuk bulan baru Hijriah, disunahkan membaca apa? Setelah baca doanya baca surat Tabarok. Bisa nyelamatin di alam akhirat dan nyelamatin kamu dari daripada siksa kubur. Aman sudah. Ya. Kata qala Ali Shibrul Milsi, Al-Imam Ali Shibrul Milsi salah seorang ahli fikih. Qauluhu Muhammad Ramli yusannu 'inda ru'yatil hilal ila akhirih huwa dhahirun idza ra'ahu fi awwali lailatin. Ini
disunahkan baca doa ini kalau memang kelihatannya di malam pertama. Dia lihat hilal. Amma law ra'ahu ba'daha. Nah, tapi kalau dilihatnya kelihatannya itu adalah malam berikutnya atau kabarnya, tidak disunahkan lagi. Cuman kita perlu tiap malam sebelum tidur untuk membaca apa? Suratul Tabarak. Baca surat Tabarak. Ben aman kon takut siksa kubur, ben aman dari hal-hal yang al-mur'ibah, yang menakutkan. Naam, ya, fi nah bi an lam tamdi alaihi thalathu layalin wa in kana ada ru'yati lahu li dha'fin fi basarihi wa yanbaghi an al-murad bi ru'yatihi al-ilm bihi. Al-ilm bihi. Jadi pokoknya kita saya enggak ngelihat hilal, yang penting kamu tahu. Yang penting engkau tahu. Paham ya? Jadi seperti itu. Makanya penting kita itu ikut. Jadi Islam itu tiap bulan disambut. Tiap hari apa? Disambut. Tiap disambut. Hasyiyatut tuhfah. Nah, sudah itu tadi permasalahan yang pertama menyangkut hari terakhir Dzulhijjah. Kemudian nanti puasa bulan Muharramnya, ya kan? Orang yang berpuasa akhir Dzulhijjah. Apa ini? Oh ya. Nah ini. Ini yang tahun lalu. Mungkin nanti ada kita. Saya bacakan dulu ya di sini ya. Sambil tak cocok ke ini juga. Yang pertama adalah puasa 2 hari akhir bulan Dzulhijjah sama tanggal 1 Muharram 1. Itu membuat iblis putus asa karena usahanya gagal, pahalanya seperti kafaroh puasa menghapuskan menghapuskan dosa berapa 50 tahun. Ini di catatan sini. Ditambahkan tadi, jadi cuma nanti tinggal ditambahkan masalah doa tiap malam bulan, tiap awal Hijriah. Ya, awal Hijriah. Oh enggak. Itu bukan akhir tahun, awal tahun, enggak, bukan, lain. Jadi tiap awal malam bulan Hijriah, ya itu nanti di sini ada catatannya, nanti tak tulis sama saya. Jadi ditambahin nanti nomor ini 11 ya, nomor 12 baca doa awal nampak hilal. Setiap awal bulan Hijriah ketika nampak hilal baca doa. Jadi tiap awal bulan, jadi malamnya apa tanggal 1? Malamnya. Jadi sebelum tanggal 1. Malam 1. Ya, mau itu malam 1 Muharram, mau itu malam 1 Ramadan atau malam 1 apa saja daripada bulan Hijriah, nanti ada doanya ini. Setelah habis baca doa, nanti ada doanya kita anukan. Kemudian sebulan sekali. Kemudian membaca setelahnya surat Tabarak. Baca habis Isya atau habis Maghrib juga? Habis baca doa itu tadi. Habis salat Maghrib atau habis kita biasanya bacanya habis Maghrib kan ya. Habis Maghrib ya. Kalau nanti Tabaraknya mau ditunda sebelum tidur enggak apa-apa. Ditunda sebelum tidur. Ya. Kita baca surat Tabaraknya untuk apa? Untuk selamatmu di akhirat, untuk jogo awakmu teko siksa kubur. Paham ya? Seperti itu. Ya. Nah, makanya tiap malam itu jangan lupa untuk membaca surat Tabarak. Apa sangune ape mati? Apa sangunya mau mati? Yang pasti bayar utang. Yang pasti tobat. Ya. Yang pasti minta maaf kepada
orang-orang yang pernah kita salahi. Gak bisa bayar utang, ya dimintai maaf. Seperti itu, ya. Kemudian setelahnya, sebelumnya sangu-sangu kita adalah apa? Tiap malam baca suratul Tabarok. Baca surat Tabarok. Surat Tabarok itu dibaca terus supaya apa? Supaya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Menghidupkan malam pertama bulan Muharram, ya ini pasti ya, dengan isya dan subuh berjamaah. Kita itu jangan lupa, kalau misalkan zuhur, asar, maghrib tidak bisa berjamaah, minimal isya dan subuh berjamaah. Kenapa? Itu memang ditekankan oleh para ulama. Awak mulai memang sak sibuke, ya. Ngalak-ngalakno presiden, mbok ngalakno sapa? Ojo ditinggalno, jangan ditinggalkan maghrib, isya dan subuh berjamaah. Kenapa? Karena isya diganjar seperti kita ibadah setengah malam sampai setengah malam. Kalau subuh seperti kita semalam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti baca doa awal tahun kalau Muharram, ya, doa akhir dan awal tahun. Nah, kalau baca doa akhir tahun itu, ya, ini ya, kalau membaca doa akhir tahun sama saja iblis itu putus asa. Itu di doa akhir tahun. Paham ya? Nanti di awal tahun ada lagi anunya. Terus puasa yang paling afdal fadilahnya adalah 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Asyura, dan kalau bisa diikuti sampai 11-nya. Ya. Jadi kalau 3 puasa ini tidak kalau 3 puasa ini, 10 ini itu paling diperhatikan 10 Ramadan, 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama bulan Muharram. Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Muharram sama seperti 30 hari di bulan yang lain. Dzulhijjah pun juga begitu, ya kan? Dzulqa'dah pun juga begitu. Asyhurul Hurum. Nah, nanti pada tanggal 1 Muharramnya itu ada nanti tuntunan baca ayat kursi 360. Didahului dengan bacaan bismillah. Insya Allah terjaga dari godaan setan selama setahun dan dijaga daripada berbagai macam bencana. Itu amalan pertama. Itu nanti sebenarnya ini kalau yang ayat kursi dari awal terserah. Ya, dan mau pagi apa bisa. Kalau tidak bisa, nanti yang lainnya itu seperti Bismillahirrahmanirrahim 112 atau 113, ya, yang membawanya akan terhindar bencana pada dirinya dan keluarganya sepanjang hidup. Kemudian menulis Ar-Rahman 50 kali. Jadi ini kita teruskan aja dulu ya, supaya nanti bisa kita cocokkan ya. Nah, ini Rabu depan setelah ada perbaikan nanti bisa dibagi lagi. Yang ini ada tambahannya itu yang di sini. Ya. Hah? Rabu depan itu tanggal berapa? Belum masuk. Insya Allah belum masuk. Insya Allah. Enggak. Kan masih ada tambahan tadi tabarok itu tadi. Ya. Indah. Tapi tidak apa-apa sih sebenarnya ya. Membaca ayat kursi 360 kali, yaitu mulai dari tanggal 1 ya, dianjurkan seperti itu ya. Sama nulis Bismillahirrahmanirrahimnya 113 itu sebenarnya terkhususkan pada tanggal 10 ya. Pada tanggal berapa? Enggak. Dia
ada perbedaan. Tanggal 10 sebenarnya. Dari tanggal 1 Muharram ini. Enggak sih. Nanti kita anukan ini. Jadi ini tanggal 1 Muharram tanggal berapa? Tanggal 27. Rebu besok tanggal berapa? Rebu besok tanggal 22. Tanggal 22. 22 ini. Nah, nanti tak taruh di sini Pak nanti catatan. Ya. Jadi nanti sudah rampung amaliyah pertama Muharram dulu. Oh ini sudah. Oh tahun depan. Oh ya boleh. Ya tidak apa-apa. Jadi biar tuh iki kan mulai ya memang jenenge majlis ilim ini minta amaliyah yang ini. Pokoknya intinya yang paling bek itu nanti amalannya kapan? Nanti tanggal 10 itu yang paling bek. Ya. Lah nek iki bendino enti baca seperti itu 360. Allah. Bukan mulut lagi, anak wedi nanti terlalu akhirnya semua buka dibuka untuk pembimbingan semuanya jadi mursyid nanti ya. Nah, jadi nanti tiga ini 360 ayat kursi dan nulis bismillahirrahmanirrahim 113 ya 112 kali Ar-Rahman 50 kali itu hanya tanggal 10 Muharram ya. Ar-Rahman itu 50 kali ditulis ya. Nanti dibawa di kantong. Enaklah buat buat penjagaan, buat wirid, buat dikit tak masalah. Atau kalau misalkan ditaruh di lemari bersih. Kalau lemari bersih ya lemari di. Nek ndak ya dompet ibu-ibu. Asal ndak PMS dimasukkan di cangkingannya ya. Intinya di sini kemudian selanjutnya adalah istighfar, banyak sedekah, jangan maksiat, nomor 9 berbakti sama orang tua. Itu pasti sudah itu paling penting ya. Soalnya ulama itu ketika nulis tentang bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ditulisnya 130 halaman. Kayak bulan Muharram itu ada hampir 40 halaman. Jadi orang dulu itu mau buka gini, ya ngaji, pokoknya endi sing iso diamalno diamalno gitu loh, ya. Oh, ini kan kayak kita. Petuahnya apa aja? Ini tak tontok kertas sih. Ini begini. Apakah kita bisa ngamalkan ini semua? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Wes untuk sementara ini awal tahun sama akhir tahun dulu plus ditambahkan suratul Tabarok. Kalau orang sebelum tidur tidak baca suratul Tabarok, ya nemen berarti tidak mau selamat daripada siksa kubur. Rugi besar. Adzan sih. Banyak gitu. Si. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala والعزم مقام محمود
kita urutkan ya dari awal ya. Coba itu sudah dibagi. Ayo. Yang pertama puasa 2 hari. Akhir Dzulhijjah sama awal Muharram. Sebenarnya juga disunahkan selama 1 bulan Muharram mau puasa bagus. Tapi lebih ditekankan lagi pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, paham ya? Seperti itu. Nah, diikutkan juga tanggal 11-nya kalau bisa. Tanggal 11-nya. Jadi kan Asyura itu 9, 10, 11 Tasu'a, Asyura wa 11. Jadi supaya apa? Supaya menghindarkan daripada makruh. Kemudian yang kedua, menghidupkan malam pertama jelas minimal dengan isya dan subuh. Ya. Ihyaul layalinya itu dan juga termasuk insyaallah kalau kita menghidupkan malam-malam itu termasuk dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa awal tahun, doa akhir dan awal tahun. Doa akhir ini ya fungsinya 2. Yang pertama, kalau doa akhir tahun dapat menghapuskan programnya setan selama berapa? Setahun. Ya, itu saya taruh di awal tadi. Iblis itu putus asa, ya kan? 1. Kalau yang dibaca nanti doa awal tahun, ya kan? Itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, kalau di akhir dan di awal dimulai dengan kebaikan, maka yang di antara keduanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di akhir sama seperti ketika kita Dzulhijjah puasa. Kenapa? Di awal Dzulhijjah kita berpuasa, di akhirnya nanti di awal Muharram kita juga berpuasa. Apa tujuannya ini tadi? Jadi awal tahun sama akhir tahun sudah berpuasa, maka di antara keduanya daripada dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Sama seperti itu. Jelas ya? Puasa 10 hari dari awal sampai akhir. Ya. Ini juga 3 10 adalah hal yang paling dipentingkan. Artinya 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Muharram, ini orang dianjurkan giat-giatnya ibadah. 3-10 ini tadi. Ya kalau Ramadan kan jelas sudah mengikut apa? Puasa Ramadan. Nah, kalau Muharram ini tadi adalah kalau puasa Dzulhijjahnya dari awal sampai 10 adalah apa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 hukumnya adalah apa? Sunnah. Yang ketiga 10 Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram itu sunnah muakkadah, tidak pernah ditinggalin oleh siapa? Rasulullah SAW. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Ya, tambah tanggal 11-nya supaya sempurna. Ya. Nah. Terus mari gitu. Nanti mana sampai lalian. Kalau di bulan Muharram ini puasa sehari sama seperti puasa berapa? 30 hari. Begitu juga di bulan-bulan Asyhurul Hurum lainnya sama seperti berapa? Seperti 30 hari. Tapi yang jelas riwayat yang jelas adalah diperuntukkan untuk apa? Bulan Muharram. Nah, pada awal tahun tanggal 1 itu ditekankan kita tak kewakno menyisan, jadi ada nasnya 360 Ayatul Kursi hari pertama bulan Muharram, bukan tiap hari bos ya, bukan tiap hari. Jadi awal tahun itu membaca apa? Ayat kursi sebanyak berapa? 360 tanggal 1 Muharram. Kenapa? Yang membaca di awal Muharram ini tadi membaca ayat kursi sebanyak 360 kali disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la. Jadi bukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 1 tok bisa sak dina tok. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibagi, enggak sekali duduk enggak apa-apa. Bagiin. 20, 15 ya. Enggak apa-apa, dimulai dari pokoknya tanggal 1 Muharram.
Nah, mau dibaca malamnya boleh, tapi lebih afdolnya dibaca apa? Paginya. Waktu syughul ya harap hari itu tidak lama. Nah, itu loh kata apa juga tidak lama ya. Innaha hisnun hasin adalah jadi benteng yang sangat kuat dari godaan setan selama setahun. 360 ayat kursi. Ini bagi yang mampu aja, bagi yang mampu. Tidak bisa, saya bisa 10, tidak apa-apa. Lek gak yo soleh niate. Paham tak? Nah. Kemudian juga ada faedah-faedah yang lainnya daripada pembacaan ayat kursi ini tadi yang tidak terbatas dan tidak terhitung. Nah, jadi Syekh Utsman Ad-Dimyati itu sangat istiqomah. Dan ini dibaca dan dilakukan ya tiap tanggal 1 bulan Muharram. Kemudian nanti ada doa apa tadi? Baca tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim di tanggal 1 bulan Muharram ya. Itu barang siapa yang nulis Bismillahirrahmanirrahim di awal Muharram 113 atau 112 tidak melihat orang yang kemudian dibawa. Orang yang membawa tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini ditulis tidak pakai fathah kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek tak print. Tak copy paste, tak print. Ya. Tak apa-apa. Tak tulisan tangan misalkan tak copy paste jebret. Ini Bismillahirrahmanirrahim sakti. Bismillahirrahmanirrahim ini apa sakti. Oh saya tak tulis. Memang di nasnya ini ditulis. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa ya saya akan gerakkan tangan kan. Iya. Copy paste cetek itu sampai 113. Bisa kan? Jadi berapa kemudian dibawa? Maka lam yanal hamiluha makruhun fihi wala fi ahli baitihi muddata umri. Sepanjang hidupnya tidak akan kelihatan hal-hal yang enggak enak. Lah pada dirinya, pada keluarganya aman semuanya insyaallah, aman. Aman utang, aman teko, apa saja insyaallah. Ya, dijaga semuanya, dia dan anak cucunya. Sudah. Kemudian kalau dia menulis Ar-Rahman 50 kali, kalau menghadapi orang yang zalim, dia akan terhindar dari kezaliman orang tersebut. Dan tentunya hendaknya juga banyak istighfar, banyak sedekah sebisanya, ya kan? Banyak sedekah itu Pak, enggak harus uangnya sampean kasihkan untuk sedekah. Minimal tiap subuh kayak atau setiap hari kayak 2.000, kayak 3.000, 5.000 terserah, apa yang sampean mampu. Kemudian jelas jangan berbuat apa? Maksiat. Kemudian jadi berbakti sama orang tua. Terus banyak silaturahmi kepada orang soleh, kepada baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Orang yang sakit sampai sambangi silaturahmi, terutama kepada orang yang tidak suka kesampaian. Bisa tak? Silaturahmi kepada musuh kita. Ini makanya termasuk yang banyak rezeki itu kalau kita silaturahmi kepada dulur kerabat yang enggak suka dengan kita. Yang enggak suka dengan kita. Kalau enggak bisa, ini ditulis ya, enggak bisa dikunjungi lewat badan karena takut bahayanya, bisa silaturahmi lewat ghaib. Transfer, kirim uang, insyaallah hari ini musuh, besok langsung maaf ya saya. Tapi nek transfer titik, waduh ye wis seneng aku. Wis kadung ape seneng ape ndak terus transfer mek 10.000 gitu. Atau 100.000. Nah, semoga dan minta berdoa kepada Allah supaya orang-orang tua kita dikumpulkan dengan Imam Syafi'i.
Ya, bisa dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu termasuk waliullah minal auliya wassalihin ya. Itu ya. Karena kedudukannya al-a'immah al-arba'ah, jadi dikatakan ini termasuk faedah baru ya. Al-a'immah al-arba'ah, para imam-imam madhab, al-imam Abu Hanifah, al-imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah orang-orang soleh dan mereka sangat dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua ajarannya mereka direstui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan mereka, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama menulis fadilah tentang ngirim Fatihah kepada al-a'immatul arba'ah, 4 imam ini tadi. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Jadi itu ya. Ada nanti sama tiap malam itu tiap awal malam bulan baru ya. Tiap awal malam bulan Hijriah, tiap awal malam tanggal 1 apa saja di bulan Hijriah, sampai nanti baca doa melihat hilal. Oh, saya enggak kelihatan, enggak apa-apa. Baca aja doanya, nanti akan kita berikan. Setelahnya itu baca apa? Suratul Tabarok. Enggak bisa malam itu baca, enggak bisa saat itu baca Suratul Tabarok. Nanti sebelum tidur baca apa? Suratul Tabarok. Disunnahkan. Ya, nanti ini ada nanti tak kirimkan nanti. Nah, ya seperti itu. Jadi ini untuk pembukaan Muharram. Nah, nanti menyusul Asyura. Asyura ini tugasnya berapa Asyura ini? Titik rupanya. Tak apa-apa sudah di sini. Nah. Ya. Enggak, itu nanti bisa disingkat-singkat tak apa dilepok nanti kok siji nang liyane bisa. Nah, Asyuranya nanti ya. Asyuranya nanti. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Bagaimana caranya kita supaya menjalankan semua ini? Apa caranya? Dibikinkan buku nanti. Ya, kalau supaya kita bisa istiqomah menjalankan ini, yang paling penting adalah tahu fadilahnya dulu. Tiap amalan itu fadilahnya tahu, ya. Makanya orang dulu itu kenapa kok awet ibadahnya? Orang-orang lama itu, ya. Karena setiap kali mau pengajian, nanti sudah mau pengajian bulan baru, itu diceritani, oh iki kok dek ngarep iki bulan apa? Bulan Safar nanti atau bulan apa? Itu diceritani fadilah dhisik. Ini gini. Perkara iso kelakon siji loro ndak apa-apa, gak iso kelakon kabeh ndak masalah. Paham ya? Yang penting diusahakan untuk dijalani. Itu. Ya, ayo. Assalamualaikum. Ya. Pertanyaan saya pertama, tadi disampaikan menulis Bismillah sebanyak 113, bolehkah digabung dengan Ar-Rahman 50? Kemudian setelah ditulis ditaruh di atas pintu, kebanyakan orang-orang dulu kan begitu ya. Bolehkah ditaruh di atas pintu, ataukah bolehkah juga dilebet-lebet kalau gitu ya? Apakah itu juga boleh? Yang kedua, pertanyaan saya, tolong dibuatkan doa barangkali ada dakhul jannah bi ghairi hisab. Apakah ada doa dakhul jannah bi ghairi hisabnya? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak tahu yang jelas ya, di situ banyak dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang membaca syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari hatinya dan dia menjaga la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya, itu tidak ada jalan lain kecuali al-jannah. Dan jelas setiap habis ayat sholat baca ayat kursi, tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali apa? Kematian. Mari sembahyang baca apa? Ayat kursi. Allah la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Maaf, saya ulangi dulu ya. Saya dengar sampainya Habib kepada kami supaya baik orang adalah dakhul jannah bi ghairi hisab. Apakah ada dikir
zikirnya atau wiridnya itu. Nah ini pembahasannya. Kalau ada yang buat ya ditularkan bersama jamaah itu. Oh. Sama-sama ke sana, jadi satu dengan Nabi ada zikir. Ada Nabi ya sama jangan juga. Waduh. Barangkali ada doanya. Ya belajar Nabi wa Isa. Dakhalul jannah bi ghairi hisab. Enggak ada wiridnya. Tapi yang jelas untuk sementara itu baca apa? Ayatul kursi. Nah, sama juga ada namanya zikir jalalah. Zikir jalalah itu punyanya siapa? Al Habib Abu Bakar Shigaf, sebenarnya punyanya seorang ulama, cuman yang menyebarkan, yang menjadikan memviralkannya itu Al Habib Abu Bakar Shigaf. La ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman. Nah itu sampai akhir itu kalau dibaca, sekali aja dibaca, insyaallah orangnya akan wafat dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Pertama itu husnul khotimah dulu, baru nanti yadkhul jannah bighairi hisab. Itu seperti itu dulu. Ya kalau itu langsung ketemu ana bacaannya itu, wis sampean to tak kandhani lain gak. Zikir jalalah ini penting ya. Nanti ada zikir jalalah. Kemudian itu kalau mau dibawa sama orangnya boleh, meskipun tidak pakai wudu boleh, tapi asal jangan disentuh dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya, jadi masukkan kantong, tapi jangan ditaruh di dompet kemudian ditaruh di belakang, jangan, tidak boleh. Kalau ditaruh di dompet terus ditaruh di bagian pantat, haram hukumnya, paham ya? Ke kamar mandi juga jangan, makruh kalau dibawa ke kamar mandi. Kalau ditaruh di rumah tidak jadi masalah. Ditaruh di pintu boleh, ditaruh di lemari boleh, ditaruh di mana saja boleh. Cuma dalam nasnya sini dikatakan yang membawanya. Yang membawanya itu bisa pada dirinya, bisa juga di rumahnya ya. Kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kalau bisa diusahakan jangan dimasukkan ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi. Tapi tak tegak di luar engkau hilang, ya tidak apa-apa, wis darurat. Paham ya? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini, yang dimaksud puasa 2 hari akhir Zulhijjah dan Muharram. Itu menebus dosa 50 tahun itu yang maksudnya gimana? Sedangkan kita ibadah setiap harinya gimana? Kalau kita menebus tahun. Iya. Satu, keduanya antara orang soleh dengan orang alim apa bedanya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama dikatakan menebus dosa 50 tahun itu yang dimaksud adalah untuk menebus dosa-dosa kecil. Terus ibadah yang lainnya itu juga menebus dosa. Haji ke haji itu dosa setahun diampuni. Kemudian kalau kita puasa apa kita akan dapat fadilah ini. Jadi itu pahala di sisi Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Artinya kalaupun kita tertebus dosanya ini tadi adalah dosa-dosa kecil kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar tidak bisa ditebus kecuali harus dilunasi, seperti utang dilunasi. Kita ngambil hartanya orang dilunasi, gitu loh ya. Urusan naudzubillah, urusan nyawa dan lain sebagainya ya harus dilunasi. Minimal kita minta maaf ya. Atau kalau tidak, kalau urusan nyawa dengan nyawanya orang, berpuasa 2 bulan. Paham tak? Itu kalau urusan nyawa, menghabisi nyawa orang. Paham ya? Seperti itu. Tapi ini adalah riwayat-riwayat, kebanyakan riwayatnya ini adalah riwayat yang lemah, dhaif. Cuman bisa diamalkan untuk fadilah amalan, ya. Bisa diamalkan untuk fadilah amalan. Lah, sampai tiap hari nabung nanti ada kiriman, ada transferan, ada ini. Nambah enggak? Nambah. Saya kerja hanya untuk sesuap nasi. Nah, sampean bendino kerjoi oleh 200.000, 300.000. Berapa suap nasi sudah yang bisa dibeli dari 300.000? Banyak kan? Banyak. Artinya itu hanya simbolik saja. Tapi itu akan semakin menambah
tabungan sampean di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti itu. Orang alim bisa jadi alim saja bukan orang soleh, bisa jadi orang soleh tapi bukan alim. Alim dilihat daripada ilmu yang dia pelajari atau yang dia pahami, satu, tapi belum tentu menjadikan orang itu soleh. Banyak orang alim, iki wong alim, pinter di dalam keilmuan, itu namanya alim. Apakah orang alim menguasai semua ilmu? Tidak, tergantung ilmu yang dipelajari. Kadang ada ngambil ilmu, dia belajar fikih, hadis, tafsir, tasawuf, ini balaghah, bahasa ini dan lain sebagainya. Semua disiplin ilmu dipelajari. Tapi apakah menguasai semuanya? Juga tidak. Paham ya? Pokoknya ada ilmu, ada pengetahuan yang pokoknya weruh, ngono lho ya. Pokoknya apa weruh. Tentang fikih, weruh fikih. Menguasai. Ada yang menguasai, ada yang tidak menguasai. Itu orang alim. Tapi apakah alim berarti soleh? Enggak juga. Tergantung hidayahnya dia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia alim kemudian dia ngamalkan ilmunya, maka berarti dia adalah soleh. Apa soleh itu tadi? Pantas untuk mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ono wong alim ngilokno wong, ono wong alim mendolimi orang. Ya, ngempek duit wong. Ada misalkan saya ngurus haji, naudzubillah, ada ustadz ngurus haji dan umroh. Iya, uangnya orang dibawa kabur. Alim enggak orang ini? Hah? Alim. Pada ilmu yang dipelajari. Paham tak ini? Ya kayak wong ngerungokno teko kaset. Sampean apa lagu? Berarti alim di dalam bab lagu. Ngerti tak? Pokok weruh ngono lho ya, paham tak? Oh ngerti. Tapi bisa nyanyikan belum tentu sampean. Ya, kadang suaranya gak enak, kadang memang suaranya fals kabeh. Paham ya? Nah, jadi ada alim juga, makanya alim itu paling banyak dikecam orang itu alimnya. Makanya rusaknya rakyat tergantung pemerintahnya. Pemerintahnya juga tergantung ulamanya. Rentet. Ulamanya rusak, pemerintahnya rusak. Pemerintahnya rusak, rakyatnya juga ikut rusak. Jadi sebenarnya tugasnya orang alim itu berat sekali. Ada orang soleh cuman ngerti titik tapi nggak spiro alim gitu loh ya. Cuman orang soleh, orang baik, ibadahnya lancar, gak tahu nyakiti wong, gak tahu, tidak pernah mencuri, tidak pernah bohong, tidak pernah nipu dan lain sebagainya. Soleh ini masih lebih terjamin untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah asal dia tahu asal dia tahu hukum-hukum yang penting untuk dia lakukan tiap hari. Sampai yang penting itu tahu tentang persucian, pesolatan, ya kan? Bab tentang puasa, ngerti tak? Ya. Terus kalau mau haji belajar bab haji gitu loh, ya. Yang penting tahu-tahu itu aja dulu untuk sementara. Ketika jual beli harus tahu jual belinya dulu seperti apa. Ya, tata cara jual beli supaya jadi halal, ya kan? Paham? Nah, ini fadilah-fadilah yang kita bawakan adalah untuk menunjang derajat kita di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang alim itu kadang mek weruh tok tapi belum tentu ngamalkan. Nek wong soleh kadang dia cuma ngamalkan ilmunya tapi belum tentu dia alim semua. Tapi yang bagus itu adalah kumpulan dua. Ya alim ya soleh. Ya alim ya soleh. Bisa alim ngerti kitab, ngerti ilmu, menguasai dan dia juga mengamalkan keilmuannya. Itu tadi namanya alim dan soleh. Makanya dalam itu ditulis misalkan ada seorang alim, Asy-Syaikh Al-Alim As-Shalih. Nah, itu biasa ada gitu. Kadang al-alim tok, gak ada as-shalih. Paham ya? Itu juga gelar-gelar gitu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Paham ya, seperti itu. Jadi sampai bisa jadi orang soleh meskipun enggak terlalu alim, enggak masalah. Yang penting fardu dijalani, sunnah diusahakan untuk dijalani sebisa mungkin. Dan tandanya orang soleh itu tidak mendolimi orang. Tandanya orang soleh itu akhlaknya baik, ucapannya baik, kelakuannya baik. Itu tadi nanti yang akan menjadikan kamu emas
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah ceramahmu, bukan masalah ilmu, bukan masalah pintermu, modelnya apa, itu enggak nyambung belas. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na.